Adapun rububiyah Allah, yaitu meyakini bahwasanya tiga prinsip utama. Hanya Allah yang menciptakan, hanya Allah yang memiliki, dan hanya Allah yang mengatur. Ini yang disebut dengan rukun rububiyah. Hanya Allah yang menciptakan, hanya Allah yang menguasai, memiliki, dan hanya Allah yang mengatur alam semesta ini. Tidak ada yang bersama Allah menciptakan alam semesta. Dalam hadis kata Nabi SAW, Kana Allahu walam yakun syai'un ghairahu. Dulu Allah sendirian, tidak ada sesuatu pun yang bersama dengan Allah. Kemudian Allah menciptakan apa? Makhluk. Waktu Allah menciptakan makhluk ini, tidak ada yang bersama Allah. Tidak ada malaikat yang ikut serta membantu Allah menciptakan alam semesta. Malaikat juga diciptakan oleh Allah. Jin diciptakan oleh Allah. Para nabi diciptakan oleh Allah. Para wali diciptakan oleh Allah. Maka kita harus yakin Allah Maha Esa, hanya Allah sendiri yang menciptakan alam semesta ini. Tidak ada yang bisa menciptakan kecuali Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas," di akhir surat Al-Hajj, "Duriba mathalun fastami'u lah. Innal ladzina tad'una min dunihi la yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah." Wahai manusia sekalian, telah dibuat perumpamaan bagi kalian, maka dengarkanlah perumpamaan tersebut dengan baik. Sungguhnya yang kalian sembah selain Allah tidak mampu menciptakan seekor lalat meskipun mereka bersatu padu. Sekarang antum tanya, antum lihat, sesembahan selain Allah banyak. Ada yang menyembah Nabi Isa. Ada yang menyembah Nabi Muhammad SAW. Ada yang menyembah malaikat. Ada yang menyembah jin. Ada yang menyembah manusia. Ada yang menyembah hewan. Ya. Ada yang menyembah jin. Seluruh sembahan-sembahan selain Allah, kalau bersatu padu berkumpul untuk ciptakan lalat, mereka tidak bakalan mampu. Padahal Allah mencontohkan lalat hewan yang hina. Siapa yang bisa ciptakan lalat? Hewan yang hina. Allah tidak berbicara tentang makhluk yang mulia, hewan yang hina seperti lalat yang orang semua jijik melihatnya. Siapa yang bisa menciptakan seekor lalat? Jangankan lalat, sampai dalam hadis juga Nabi SAW bersabda, hadis qudsi, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, wa man azlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang meniru-niru ciptaanku? Ya. Falyakhluqu habbatan aw yakhluqu dzarratan aw yakhluqu sya'iratan. Kata Allah Subhanahu wa taala, coba suruh dia ciptakan semut. Enggak bakalan mampu. Jangankan semut, Allah katakan, coba suruh dia ciptakan sebuah biji benih. Siapa yang bisa ciptakan biji benih? Kalau ditanam kemudian tumbuh, siapa yang bisa ciptakan? Antum kumpulkan seluruh pakar biologi, pakar fisika, pakar kimia, suruh ciptakan suatu biji. Dengan berilmu mereka, kalau ditanam biji tersebut tumbuh. Enggak mungkin. Ya. Ini tidak bicara tentang hewan, baru tumbuh-tumbuhan. Suruh mereka ciptakan telur, kalau dieram kemudian menetas. Kalau bikin telur kemudian digoreng, ya semua orang bisa. Telur palsu diceplok keluar aja. Tapi kalau telur dieram kemudian menetas, siapa yang bisa bikin? Enggak ada yang bisa bikin. Yang bikin cuma siapa? Allah Subhanahu wa taala. Oleh kita yakin bahwa tidak ada pencipta kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datang, saya dengar di YouTube ada seorang sufi berkata, "Al-wali qad yakhluq." Wali bisa saja mencipta, katanya. Subhanallah. Gimana wali bisa mencipta? Ini kesyirikan ya. Jadi ini namanya rububiyah, meyakini hanya Allah yang Maha Pencipta.